ada rectangle, ada circle, ada line, ada arrow. Kita coba arrow, memberi tanda panah. Nah, biasanya membutuhkan registrasi. Gimana kalau kita ada di satu komputer publik yang ya kita tidak bisa ya melakukan instalasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi review situs bermanfaat, masih di channel kuliah virtual. Kali ini saya membahas mengenai satu situs yang bisa melakukan edit PDF secara sederhana, secara ringan, dan dilakukan sepenuhnya online tanpa melakukan instalasi, ya, tanpa melakukan instalasi software apapun. Meskipun sebenarnya ada banyak software untuk melakukan view ataupun edit PDF, tetapi sebenarnya lebih banyak yang berbayar daripada yang gratis, kecuali Anda membajak, ya. Kemudian juga ada beberapa website yang bisa melakukan edit PDF secara umum. Misalnya Anda menggunakan Microsoft Office Online atau menggunakan Google Doc, ya. Tetapi biasanya membutuhkan registrasi. Gimana kalau kita ada di satu komputer publik yang ya kita tidak bisa ya melakukan instalasi, atau kita butuh edit PDF secara cepat. Kemudian membuat catatan-catatan kecil, membuat highlight, memberikan isian atau teks atau form, memberikan link, ya, tombol sederhana-sederhana begitu. Nah, website ini cukup ringan ya, bahkan bisa dimanfaatkan tanpa melakukan registrasi. Ada iklan di dalamnya, ya, tetapi tidak terlalu mengganggu, ya, tidak terlalu mengganggu dan ya cukup kecil kok ya, di sebelah kanan biasanya. Kemudian bisa langsung di-download, bisa langsung di-save hasil dari editing sederhana tadi, dan ya minimal membantu kita untuk proses PDF, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, di masa kita harus banyak bekerja dari rumah atau Anda yang sekolah dari rumah. Dan juga bisa bermanfaat untuk developer yang bisa masuk langsung ke ASP.NET Core, dan juga sudah banyak diulas ya di banyak situs media. Sebenarnya website ini menjual software desktop PDF yang premium. Ada harganya di situ, tetapi kita di sini tidak peduli begitu ya dengan yang jualannya dia. Meskipun kalau Anda mau beli ya silahkan. Dan yang saya juga suka dia support banyak browser, ya, support banyak browser, ya, bahkan sampai Internet Explorer ya, sampai Internet Explorer, salah satu software browser yang paling underrated begitu, ya. Bahkan Opera aja dia bisa. Pada saat saya membuat video ini saya menggunakan Opera ya, saya mencoba menggunakan Opera. Safari juga bisa. Kalau Firefox, Chrome itu umum ya, biasanya bisa. Ya kita coba dulu yang free. Free bisa registrasi ataupun tidak. Kalau Anda registrasi Anda bisa menggunakan yang Google. Tapi kalaupun tidak register pun nggak masalah. Ya kalau kita hanya sekedar ya update atau edit 1 atau 2 file saja cukup ya. Artinya dalam lingkup yang tidak terlalu besar ya. Dalam lingkup yang tidak terlalu besar itu cukup. Ya, Anda bisa lihat iklannya kecil di bagian kanan di sini. Tidak terlalu mengganggu ya. Ada, tapi saya pikir masih bisa ditoleransi. Ya.
Kita bisa create ataupun melakukan upload, ya. Entah itu upload langsung dari sumber di internet atau upload dari lokal. Kita bisa melakukan choose atau melakukan drop atau di drag biasanya begitu. Di drag dari Explorer. Kita akan coba melakukan drag ya. Saya milih file yang kecil ya. Saya drag ke sini. Ini kebetulan kecil ya, hanya berapa ini? 3 halaman kalau nggak salah. Cukup cepat. Dan Anda bisa lihat di bagian kiri ya. Bagian kiri itu ada beberapa yang bisa kita masukkan di situ. Misalnya saya melakukan insert text. Ini selama PDF-nya tidak terprotek ya. Nah, itu saya melakukan entry test insert text misalnya. Nah, ini ya. Atau kita menggunakan freehand, gambar bebas. Ya, gambar bebas. Seperti ini. Atau menginsertkan image atau whiteout. Nah, ini yang biasanya banyak dicari. Whiteout ini membuang, menghapus. Ini saya hapus di sini. Ya, saya hapus di bagian atasnya ini, saya hapus semua. Nah, sampai di sini misalkan hilang. Ya. Tidak ada lagi. Saya hapus lagi misalnya contoh. Nah, begini. Kelihatannya sederhana, kelihatannya ringan, tapi ya lumayan membantu ya. Untuk beberapa hal yang kita butuhkan. Kita juga bisa membuat form isian. Biasanya ini digunakan untuk formulir pendaftaran begitu. Ya, tapi melalui PDF. Yang kemudian nanti bisa kita cetak ulang atau bisa kita manfaatkan ulang sebagai bukti invoice atau segala macam. Ya, Anda bisa bayangkan Anda buat invoice pakai PDF gitu ya, kemudian ya bisa kita ambil atau kita bisa insertkan link. Misalnya saya insertkan link untuk website saya ya, 1000 bintang. Kita juga bisa membuat link untuk halaman atau page. Nah, ini kebetulan di di PDF ini hanya ada 3 halaman ya. Misalnya saya ambil ke halaman kedua begitu. Sebentar ini keklik kebanyakan, harusnya dihilangkan dulu. Jadi ini kita bisa hapus. Ini tadi formnya terlalu banyak. Kemudian ini saya taruh ke bawah begini. Ini tadi kena klik ya, tidak sengaja. Nah, kalau sudah misalnya seperti ini ya, kita juga bisa insert yang lain begitu. Kalau kepingin ya yang di bekasnya yang kosong tadi ya, bisa kita entry teks kita sendiri atau kita mau ambil logo kita sendiri begitu. Kita bisa save sementara atau langsung kita download ya. Langsung kita download. Kalau download ya berarti kita simpan. Begitu. Kita simpan, kemudian saya taruh di dokumen misalnya. Nah, ini sudah sepertinya. Sudah tersimpan. Saya coba untuk membuka hasil dari editing ringan ini tadi. Dan cepat ya itu. Nah, ini hasil dari editing. Ya, hasil dari editingnya tadi. Jadi ini ada form. Nah, bisa diisi ya. Kemudian yang di sebelahnya ini enggak kelihatan sepertinya karena warnanya terlalu muda tadi. Ini ada link.
Untuk ke website saya yang di sebelahnya lagi ada link untuk halaman. Kita coba satu dulu. Untuk link ke website yang berbeda. Biasanya untuk submit begitu ya, atau promo begitu. Ya sambil promo sedikit ke website saya. Ya ini penerbitan saya. Kita kembali lagi. Kita coba link yang kedua. Ini sepertinya tidak terlihat. Nah ini halaman kedua ya. Halaman kedua. Jadi dia diklik lari ke halaman kedua. Biasanya next page atau bookmark tertentu. Kita coba edit lagi. Nah itu iklan tadi ya terlihat di sebelah kanan. Tidak terlalu mengganggu ya. Masih wajar. Masih bisa ditoleransi lah kalau menurut saya. Ya karena mereka memang hidup dari situ. Dan ini software premiumnya dia. Kita coba edit yang lain. Nah, di sini ada rectangle, ada circle, ada line, ada arrow. Kita coba arrow, memberi tanda panah. Nah, seperti ini misalnya. Ya, untuk menunjukkan bagian penting. Atau kita bisa memberi check mark, tanda centang. Nah, saya cari di sini. Nah, begini. Ya, menandai sesuatu. Atau bisa kita coba lagi yang lain. Misalkan rectangle. Nah, memberi kotak ya. Memberi semacam highlight. Ini saya buang fillnya supaya kosong. Nah, begini. Kemudian saya buat merah ya supaya beda. Bordernya saya buat tebal sekali misalnya. Berapa ya? 8. Nah, begini. Cukup baik ya. Bisa dihapus lagi. Atau mungkin kita bisa coba yang lain. Misalkan circle. Nah, begini. Cukup menarik. Editing ringan seperti ini. Sangat bagus ya menurut saya. Dan sangat bermanfaat. Bisa disimpan lagi, bisa di-download lagi, begitu. Ya. Sangat kuat ya menurut saya begitu. Dibandingkan beberapa software yang ya mungkin gratis atau mungkin ini bisa dilakukan hanya oleh software-software tertentu yang premium atau berbayar. Tapi di sini bedanya kita bisa mengedit ringan tanpa harus melakukan edit yang sangat berat gitu ya, install software atau aplikasi yang berbayar ya. Tidak disarankan untuk dokumen yang penting, tapi lebih dari cukup bagi saya untuk editing ringan. Demikian sesi review situs bermanfaat masih di channel kuliah virtual. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lain. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.